Israel kembali melancarkan serangan ke Iran pada Minggu 15 Juni malam. Dalam serangan itu, 3 komandan tinggi aparat intelijen Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran dilaporkan tewas. Dikutip dari Anadolu, pejabat tinggi yang tewas itu ialah Kepala Organisasi Intelijen IRGC Jenderal Muhammad Kazemi. Selain itu, serangan Israel juga menewaskan Wakil Kepala Intelijen IRGC Jenderal Hasan Mohakek dan perwira intelijen senior Jenderal Mohsen Bagheri. Kematian para petinggi IRGC itu juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya dengan media Amerika Serikat. Sementara diketahui tewasnya ketiga petinggi IRGC menambah daftar kematian tokoh-tokoh penting di Iran akibat serangan Israel. Adapun Israel memulai serangan udaranya ke Teheran pada Jumat 13 Juni lalu. Iran sendiri menyebut setidaknya 224 warga sipil tewas akibat serangan Israel di berbagai wilayah. Tak hanya itu, sekira 1.200 orang terluka akibat serangan udara Zionis. Iran melancarkan serangan balasan ke Israel pada Minggu 15 Juni yang menargetkan dua wilayah di negara tersebut. Teheran meluncurkan beberapa rentetan rudal balistik ke Israel yang menargetkan kota terbesar ketiga Israel, yakni Haifa. Di waktu yang bersamaan, satu kota dekat Kiryat Gat juga menjadi sasaran rudal balistik Iran. Serangan itu mengakibatkan 8 orang terluka parah akibat pecahan peluru. Bahkan kebakaran berkobar menyelimuti kota-kota di Israel. Layanan ambulans Magen David Adom melaporkan setidaknya 9 orang dirawat karena kondisi kecemasan akut. Rata-rata dari mereka yang dirawat dalam kondisi kecemasan adalah orang-orang yang berusia lansia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF juga mengonfirmasi serangan balik dari Iran sekira pukul 4 sore waktu setempat. IDF menyebut jutaan orang mengungsi ke bunker akibat rentetan rudal balistik Teheran. Militer IDF mengklaim setidaknya sistem pertahanan udara mampu mencegat beberapa proyektil musuh. Serangan balasan Iran ke Tel Aviv sejak Jumat 13 Juni hingga Minggu 15 Juni mengakibatkan negara tersebut porak-poranda. Bahkan ratusan pemukim yang tinggal di ibu kota Israel harus mengungsi lantaran serangan rudal Iran. Dikutip dari Al-Mayadanet, serangan balasan Iran merupakan bagian dari operasi True Promise 3 Teheran yang sedang berlangsung. Serangan itu mengakibatkan gedung-gedung pencakar langit hingga rumah warga hancur lebur. Media ini mengibaratkan kehancuran Tel Aviv seperti di Gaza. Meskipun memang penderitaan tersebut tidak bisa disetarakan dengan kehancuran di jalur Gaza, namun setidaknya warga Tel Aviv merasakan realitas keseharian di Gaza. Pasalnya dari foto dan video terlihat bangunan-bangunan hancur lebur hingga rata dengan tanah. Seorang warga Israel bernama Hila mengaku kekacauan terjadi di negaranya. Ia menceritakan detik-detik mencekam saat ledakan terdengar keras hingga tercium aroma bahan kimia. Banyak orang menangis melihat kehancuran dan puing-puing bangunan di Israel. Hal ini menjadi tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tel Aviv hingga merasakan setidaknya sedikit penderitaan seperti di Gaza. Tak hanya Mossad yang berhasil menyusup ke Iran, namun mata-mata Teheran juga mampu menyelinap ke Israel. Adapun warga Israel disebut menjadi mata-mata Iran untuk memberikan informasi penting soal Tel Aviv. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan pasukan keamanan Israel Shin Bet. Dilaporkan ada 2 warga Israel yang bekerja sama dengan Teheran. Rupanya 2 warga Israel itu telah lama menjadi mata-mata Iran. Pasalnya mereka bekerja selama beberapa bulan terakhir di tengah perang multifront di Gaza dan Lebanon, termasuk memberikan informasi penting terkait perangnya Israel dengan Iran. Namun Shin Bet berhasil menangkap 2 mata-mata Iran itu di tengah konflik memanas pada Minggu 15 Juni malam. Dalam pernyataannya, Shin Bet menyebut 2 mata-mata itu berperan signifikan. Oleh sebab itu, Shin Bet menyaksikan kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan akibat 2 mata-mata itu memberikan informasi ke Iran. Kemudian penyidik di unit kejahatan besar 433 kepolisian Lahav menginterogasi keduanya yang diduga melakukan pelanggaran keamanan berat. Sayangnya identitas kedua mata-mata itu dilarang diungkapkan ke publik. Terungkap cara dinas intelijen Israel Mossad membunuh para jenderal Iran dan ahli nuklir pada Jumat 13 Juni lalu. Rupanya petinggi Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran tewas bukan hanya karena serangan udara Israel, namun mereka tewas akibat serangan darat Zionis, yakni menyelundupkan komponen drone ke Koper.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan seorang sumber yang mengetahui operasi Mossad. Sosok yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan Israel melakukan penyusupan terkait serangan ke Iran. Israel disebut menyelundupkan drone penyerang ke Iran dengan berbagai cara, termasuk memakai truk, kontainer pengiriman, hingga menggunakan koper. Saat Israel melancarkan serangan udara pada Jumat lalu, militer Zionis juga menggunakan drone Quasar pembawa bahan peledak, roket, dan peralatan canggih lainnya. Adapun sejumlah alat-alat itu sudah berada di dalam wilayah Iran. Mossad mengklaim serangan darat inilah yang menewaskan para petinggi YRGC dan ilmuwan nuklir Iran. Media Iran melaporkan para petinggi YRGC tewas di kediamannya, sembari menyebut Israel menyasar pemukiman penduduk. Warga Israel tak lagi mempercayai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di tengah konflik dengan Iran, bahkan sentimen publik terhadap Israel semakin meningkat lantaran Tel Aviv porak-poranda digempur Teheran. Publik pun murka lantaran Netanyahu dikepung masalah pribadi dan politik, sehingga tidak fokus menyelesaikan masalah di Israel itu sendiri. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan analis politik Israel Ori Goldberg yang mengatakan sejatinya Israel mendukung serangan terhadap Iran. Pasalnya warga sipil menilai Teheran sebagai musuh nomor satu. Hal itu dikarenakan peran Iran yang mendanai dan membantu Hamas serta Hizbullah. Di satu sisi, warga Israel tak lagi percaya dengan pemerintahan Netanyahu. Goldberg menyebut Netanyahu dikepung oleh masalah pribadi dan politik. Oleh sebab itu tidak ada hasil akhir yang terlihat dalam perang Israel melawan Iran. Publik pun tak mempercayai militer Israel untuk melaksanakan operasi yang sedang berlangsung, baik di Iran maupun di jalur Gaza. Terlebih, Netanyahu disebut kabur saat Iran mulai melancarkan serangan balik ke Israel sejak Jumat 13 Juni 2025. Iran meluncurkan serangan terbaru ke Israel sebagai balas dendam pada Minggu 15 Juni. Tak tanggung-tanggung, serangan rudal Iran menghantam rumah keluarga Netanyahu yang berada di Caesarea. Dikutip dari The Economic Times, serangan rudal Iran menghantam di dekat kediaman keluarga Netanyahu. Setidaknya 50 roket terdeteksi diluncurkan Iran ke Israel. Namun, puluhan roket itu menghantam Caesarea, kota Haifa, hingga Tel Aviv. Kantor berita Iran mengatakan peluncuran rudal itu sebagai gelombang baru terhadap serangan rudal Iran ke target-target Israel. Sirine peringatan udara langsung diaktifkan di seluruh Israel bagian tengah dan utara. Komando Front Dalam Negeri Israel memerintahkan penduduk di daerah yang terkena dampak agar mencari tempat perlindungan. Warga diminta berlindung ke bunker agar tidak terkena pecahan rudal saat ditangkis sistem pertahanan udara Israel. Sementara rudal-rudal Iran juga dilaporkan menghantam di dataran tinggi Golan. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.